Ya, pemirsa, demo massa aksi untuk menolak dari DPR. Ini adalah kondisi terkini di sini. Tinggi air mungkin boleh dari 70 sampai 80 cm. Tapi sebagian kita harus menunduk ataupun berjongkok. Masih banyak warga di DKI Jakarta yang kesulitan untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hari ketiga upaya pencarian terhadap jurnalis Metro TV yang sangat berdedikasi dan juga saudara kita bersama Sardir Helmi. Untuk arah ke selatan atau ke arah kota Jakarta. Pemirsa, tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Dalam rangkaian Journalist Day dengan tema Beyond Limits, Media Group Network memberikan apresiasi kepada sejumlah jurnalis di Media Group. Kali ini kami hadirkan perbincangan dengan salah seorang jurnalis Metro TV, Marshalina Gita, yang membagikan pengalamannya selama 11 tahun menjadi jurnalis Metro TV. Pemirsa, tanggal 9 Februari 2025 diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Tentunya sebagai insan pers ini menemukan berbagai tantangan, suka dan duka dalam menjalankan kesehariannya. Tapi tentunya ada berbagai banyak dukungan yang diberikan oleh orang-orang sekitar. Dan dalam memperingati Hari Pers Nasional, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu jurnalis Metro TV, Marshalina Gita. Hai Gita, apa kabar? Hai Jess, baik. Oke, alhamdulillah. Dalam memperingati Hari Pers Nasional nih, Gita, tentunya kita akan berbincang dengan pemirsa Metro TV nih. Boleh diceritakan dong, di Metro TV udah berapa lama sih? Di Metro TV, aku berdiri aja ya. Boleh, silakan. Di Metro TV, aku itu masuk Metro TV dari Januari 2014. Berarti udah 11 tahun sekarang jadi jurnalis di Metro TV. 11 tahun menjadi jurnalis Metro TV. Tentunya ada berbagai suka duka dong yang sudah dijalankan. Kira-kira boleh di-share juga nih, sukanya dulu deh, bagaimana? Sukanya dulu, mungkin karena memang suka di jurnalistik ya, jurnalistik jadi reporter, khususnya di lapangan. Jadi banyak sekali hal yang disuka, karena kayak kalau misalnya banyak daerah-daerah yang nggak pernah tersentuh gitu ya, atau aku tuh nggak pernah terpikirkan bakal ke sana, tapi karena menjadi seorang jurnalis aku bisa ke sana, aku bisa kenal dengan banyak orang, aku bisa ketemu banyak orang, karena aku tuh sukanya ngobrol gitu sama banyak orang. Jadi ketika jadi jurnalis aku bisa ketemu banyak orang, itu juga menjadi hal yang menyenangkan buat aku. Nah, itu sukanya. Kira-kira apa yang paling berkesan selama 11 tahun? Mungkin ada beberapa momen yang paling nggak bisa dilupain. Sebenarnya semua liputan buat aku itu berkesan, karena ceritanya pasti beda-beda kan setiap hari. Kalau jadi jurnalis itu kita benar-benar nggak monoton kerjanya. Jadi setiap hari ketemu orang, setiap hari ceritanya baru, setiap hari liputannya baru. Cuman mungkin yang paling berkesan itu pada saat aku dipercaya dari kantor untuk bisa liputan ekspedisi Kartens Piramid di tahun 2017 waktu itu. Jadi aku juga kaget sih waktu itu, kok bisa aku diminta sama kantor untuk aku yang berangkat ekspedisi itu selama 2 minggu lebih, terus bisa sampai ke Lidah Es di Puncak Soekarno. Waktu itu benar-benar pengalaman yang luar biasa banget sih. Sama paling karena aku juga 5 tahun jadi pewarta istana. Nah, selama jadi pewarta istana, khususnya kalau misalnya lagi ikut agenda kenegaraan presiden ke luar negeri, ada event-event internasional, di situ aku bisa ketemu secara langsung dengan banyak pemimpin dari berbagai negara. Itu ketemu langsung, bisa deket dengan para pemimpin, itu luar biasa banget sih. Itu tuh jadi pewarta istana itu di tahun 2018 awal. Jadi 5 tahun dan presidennya Pak Joko Widodo. Nah, banyak banget sih mungkin kalau pada saat sama Pak Jokowi itu yang paling berkesannya karena kita kalau liputan lebih sering VJ. Oke. Jadi benar-benar semua alat kamera itu semua kita bawa sendiri, kita liputan sendiri, semuanya live report sendiri. Jadi itu benar-benar jadi pengalaman buat aku belajar selama 5 tahun itu. Apa-apa tuh dikerjain itu benar-benar sendiri gitu semuanya. Itu, dan apalagi
apalagi ritme kerjanya Pak Jokowi waktu itu kan bener-bener cepet banget. Jadi nyesuaiin juga waktu itu? Iya benar, jadi kayak kalau mau live report tuh harus nyuri-nyuri waktu gitu kan. Terus kalau mau makan juga kadang suka dirapel ya kan makannya, karena bener-bener kerjanya tuh cepet banget gitu, pindah-pindahnya dari pagi sampai malam, dari gelap sampai gelap lagi, kayak gitulah. Untuk menyesuaikan ritme itu susah nggak sih? Awal-awal pasti susah ya, karena kayak kok gerabak-gerubuk banget gitu, cepet banget. Tapi karena akhirnya sudah terbiasa, jadi kita bisa nentuin nih, oh ini pasti kalau presiden dia makannya tuh cuma 15 menit misalnya, berarti 15 menit itu harus aku kasih waktu untuk aku bisa ngirim gambar. Jadi sambil ngirim gambar sambil aku makan. Terus kalau misalnya mau live report, aku benar-benar nyari waktu, aku harus lihat dulu ini presiden lagi kemana, lagi ngapain. Di saat lowongnya lumayan lama, 30 menit aja, itu pasti aku langsung bilang kantor kalau mau live sekarang, aku bilang, karena waktunya cuma sekarang gitu. Jadi gitu sih. Oke, jadi itu ada sukanya, ada momen-momen berkesan. Kita juga pengen tahu bagaimana dari sisi dukanya, mungkin ingin di-share. Sebenarnya kalau duka itu paling lebih ke nggak ada waktu sosialnya ya. Jadi kayak waktu kumpul sama keluarga itu jadi sedikit banget gitu, karena kan kita tuh kayak 24 hours ya, apalagi kita harus benar-benar siap on call gitu. Jadi kalau waktu aku jadi jurnalis, kayak bandara tuh adalah rumah kedua aku. Jadi kayak baru pulang terus udah harus pergi lagi ke kota mana gitu kan. Dan jadi waktu untuk kumpul sama keluarga, sama papa, mama, adik aku itu jadi sedikit. Dan kayak aku benar-benar jarang banget bisa lebaran bareng, atau kalau misalnya lagi ada libur panjang kan nggak mungkin ya. Jadi ya karena kita sebagai jurnalis, otomatis kita justru yang harus memberikan informasi pada saat orang lagi libur gitu kan. Jadi ya itu, tapi alhamdulillahnya orang tuaku, papa sama almarhum mamaku itu benar-benar sangat mendukung. Dia support banget pekerjaan aku, karena menurut mereka menjadi jurnalis itu adalah pekerjaan yang mulia. Jadi mereka sangat mendukung untuk aku terus berkarya menjadi seorang jurnalis. Gitu, berarti kan sekarang kamu sudah menjadi produser dan lebih banyak menghabiskan waktu di newsroom. Tapi penasaran sih, kira-kira lebih suka di newsroom atau di lapangan? Jujur, Jujur apa itu? jujur lebih suka di lapangan, karena ya itu tadi kan, bener-bener ketemu orangnya beda lagi, belajarnya juga beda lagi gitu kan. Tapi karena mungkin kondisiku juga ya yang lebih baik untuk aku sekarang kerjanya di dalam, karena aku kan sakit. Aku ini sakit gagal ginjal kronis stadium akhir. Jadi akan lebih baik untuk aku ketika aku menjadi seorang produser, aku di dalam. Walaupun sebenarnya masih tetap bisa ke lapangan, tapi mungkin nggak akan seperti dulu gitu. Kalau dulu kan benar-benar militan banget, harus kemana-mana gitu kan. Namun untuk kondisi yang sekarang lebih memungkinkan ya adalah di dalam menjadi seorang produser. Tapi sama aja, tetap belajar juga di dalam menjadi seorang produser. Itu juga bukan hal yang mudah, karena ternyata banyak sekali yang harus dilakukan, banyak sekali yang harus dikerjakan. Tapi semuanya sama-sama punya ceritanya, punya pengalamannya, belajarnya juga tetap ada pastinya. Tapi terakhir untuk teman-teman insan pers, mungkin ada pesan tersendiri? Insan pers, semangat terus. Karena aku tuh selalu bilang semangat terus aja sih. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan yang pasti teman-teman pers semua dibawa enjoy aja sih liputannya, karena kapan lagi gitu kita benar-benar bisa menjadi mata, kita bisa menjadi penyambung informasi dari orang-orang lain yang dia tidak bisa menyampaikannya, tapi kita bisa menyampaikannya, atau bahkan kita bisa membantu banyak orang. Menurutku itu hal yang luar biasa. Jadi terlepas dari lelahnya gitu kan, terlepas dari tuntutannya, tapi akan ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa menghasilkan karya yang luar biasa, berdampak ke banyak orang.
Oke, itu kuncinya ya pemirsa, karya yang berdampak. Terima kasih Gita sudah membagikan ceritanya bagi pemirsa Metro TV. Dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan salah satu jurnalis Metro TV, Marshalina Gita, terkait dengan bagaimana Hari Pers Nasional di 9 Februari 2025. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.